Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya untuk kembali mempelajari tentang mata pelajaran geografi, khususnya kelas 12. Dengan ini kita sudah hampir lebih dari 15 kali pertemuan ya, kalau nggak salah ya. Baik Bapak Ibu, pertemuan ini ya kita akan memberikan materi dengan judul kerjasama regional ASEAN dalam pengembangan wilayah. Nah, kerjasama ASEAN dalam pengembangan regional ASEAN ini meliputi daripada Cina, Indonesia, bagian Asia ya, bukan seperti itu. Nah, jadi untuk judul kali ini adalah kita tentang pengembangan untuk mengembangkan wilayah-wilayah di ASEAN. Tidak dilakukan untuk melalui biasanya inisiatif konektivitas fisik, digital ya, dan penguatan ekonomi. Jadi subkawasan untuk mempercepat pembangunan. Nah, ini kerjasama regional ASEAN dalam pengembangan wilayah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini peserta paket C, Bapak Ibu juga bisa menjelaskan pengertian kerjasama regional ASEAN, mengidentifikasi bentuk kerjasama ASEAN, menjelaskan manfaat kerjasama regional, kemudian menganalisis dampaknya terhadap pembangunan wilayah. Jadi tujuan daripada mengenal dari judul yang sudah disampaikan, Bapak Ibu bisa memahami tentang hal atau kesimpulan dari materi ini, yaitu ada 4 tadi ya. Kemudian pengertian kerjasama regional ASEAN itu sendiri adalah kerjasama regional ASEAN adalah hubungan antar negara Asia Tenggara untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan adanya pembentukan ASEAN ini untuk bertujuan mengembangkan negara-negara Asia di Tenggara.
Asia Tenggara. Apa saja yang mau dikembangkan itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, menjaga stabilitas kawasan, meningkatkan hubungan antar negara. Meningkatkan di sini maksudnya lebih tinggi ya, lebih dinaikkan lagi ya. Ibarat seperti angka itu masih di angka misalkan 5 ya. Lalu setelah berkembang maka menjadi lebih dari 5, itu bisa menjadi 8, 9, bahkan sampai 10 angka seperti itu. Misalkan contoh daripada kesejahteraan ya, ekonomi daripada masyarakat di Asia menjadi meningkat ya, pendapatan, penghasilan. Nah, sekali lagi saya jelaskan latar belakang kerjasama ASEAN, faktor yang mendorong kerjasama, letak geografis, berdekatan, kemudian persamaan kondisi wilayah, adanya kebutuhan ekonomi, kemudian kesamaan kepentingan sosial dan budaya, tantangan global bersama. Nah, itulah bentuk kerjasama bidang ekonomi. Contohnya adalah perdagangan bebas, kemudian investasi antar negara, pengembangan industri, pariwisata, transportasi regional. Di sini terdapat 5 contoh untuk bidang ekonomi. Manfaat dari di atas adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, penghasilan. Bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan, contohnya yang pertama pertukaran pelajar antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia dengan negara Korea misalkan. Nah, itu salah satu pertukaran pelajar. Beasiswa ya, beasiswa ini boleh ya, dari Indonesia, bahkan mahasiswanya orang asing atau sebaliknya orang asing memberikan beasiswa negara kita yang sudah tahu cara-caranya, maka mereka kebanyakan mengambil beasiswa tersebut ya. Penelitian bersama, kemudian pelatihan tenaga kerja. Manfaatnya adalah meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, kemudian menambah wawasan global. Bentuk kerjasama bidang dalam sosial dan budaya. Contoh festival budaya ASEAN, kerjasama kesehatan, penanggulangan bencana, perlindungan tenaga kerja. Nah, itu ya. Kemudian tujuan mempererat hubungan antar masyarakat ya, antar negara. Nomor erat itu memperkuat hubungan untuk saling bahu-membahu dan membantu. Bentuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, contohnya adalah menjaga stabilitas kawasan, mengatasi konflik, kemudian kerjasama keamanan laut, kemudian penanganan kejahatan lintas negara. Nah, dampak positif kerjasama ASEAN meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini positifnya. Memperluas pasar, mempermudah mobilitas masyarakat, mempercepat pembangunan wilayah, kemudian mempererat
hubungan negara anggota. Dalam dampak negatif kerjasama ASEAN, persaingan tenaga kerja meningkat. Sudah pasti ya. Ini dampak negatif dari kerjasama antar negara. Produk lokal bersaing dengan produk luar, ketimpangan pembangunan, kemudian katakan ketimbangan pembangunan, ketergantungan ekonomi. Nah, ini dampak negatif dari kerjasama antar ASEAN. Upaya mengoptimalkan kerjasama. Nah, ini apa saja upayanya? Ya, tingkatkan kualitas SDM-nya, manfaatkan teknologinya, tingkatkan daya saingnya, perkuat lagi kerjasama antar negara. Itu upaya untuk mengoptimalkan kerjasama ya antar ASEAN. Jadi kesimpulan dari yang saya bacakan sebelumnya tadi adalah ASEAN melakukan berbagai kerjasama untuk pengembangan wilayah. Kerjasama dilakukan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan keamanan. Kemudian kerjasama memberikan dampak positif maupun tantangan bagi negara anggota. Kemudian kerjasama yang baik dapat mendorong pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, itu adalah kesimpulan dari yang dibacakan sebelumnya, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah berakhir di penjelasan terakhir, di kesimpulan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami dan juga bisa dimengerti. Dan terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.